Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga masih diberikan kesehatan pada hari ini. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Purnama Akili dari kelas A jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Bapak Roni Lukum SPD MSI selaku dosen Pancasila dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai pemersatu dan falsafah negara. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan dan keanekaragamannya. 70% dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah air, sehingga menjadikan wilayah Indonesia terpecah menjadi pulau-pulau, namun dipersatukan dengan dasar Pancasila yang menjadikan negara kita yaitu negara yang berdiri berdasarkan ideologi Pancasila. Menjadi dasar negara, Pancasila tercantum sesuai dengan Konstitusi Negara dalam Undang-Undang 1945. Gugusan kalimat keempat yang disimpulkan dalam menciptakan suatu pemerintahan negara Indonesia dan menumbuhkan ketentraman umum, mencerdikkan kelangsungan hidup bangsa, dan turut menjalankan keamanan dunia yang berlandaskan kemerdekaan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sosial. Sebagai filsafah negara, dasar dan ideologi Pancasila ada yang merumuskannya, seperti Pancasila selalu diuji ketahanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang multikultur seperti Indonesia. Sejak disahkannya sebagai asas dan landasan negara, mulai dari zaman awal kemerdekaan, zaman Orla, zaman Orba, dan bahkan sampai saat ini, Pancasila selalu menarik untuk dibicarakan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai simboliknya, semakin terbuka dan semakin dewasa pula. Langsung saja kepada pembahasannya. Pancasila merupakan karunia yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, negara Indonesia. Pancasila menjadi sumber cahaya bagi seluruh bangsa Indonesia dalam membangun peradaban bangsanya di masa-masa yang akan datang. Dalam pembangunan bangsa, Pancasila merupakan sumber energi sebagai kekuatan sekaligus sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan. Menjadi alat pemersatu dan membangun kerukunan berbangsa dan sebagainya pandangan hidup sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Dalam Pancasila ada yang namanya membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa sebenarnya sudah terpikir oleh bangsa Indonesia melalui para the founding father yang jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Bung Karno amat sering menyampaikan pentingnya membangun karakter bangsa. Awal rintisan membangun bangsa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dalam lagu kebangsaan hasil gubahan W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya menyatakan bahwa Indonesia Raya dapat dibangun melalui pembangunan jiwanya, menjabarkan Pancasila ke dalam implementasinya untuk membangun karakter bangsa adalah bagian dari upaya merevitalisasi Pancasila ke dalam bentuk fungsional, dalam bentuk karakter bangsa Indonesia.
Dengan kata lain, menjadikan Pancasila sebagai paradigma karakter bangsa. Keberadaan Pancasila dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama secara historis dan secara kultural. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa dan tersebar di seluruh kepulauan Nusantara baik pada abad ke-20 maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berkulturasi dengan kebudayaan lain. Pancasila adalah suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum. Secara yuridis, bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berkembang melalui suatu proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati dirinya sendiri. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya pada era reformasi saat ini, terutama pada pasca Pilkada serentak pada tahun 2017. Dalam konferensi Pilkada serentak pada 15 Februari 2017, semua kontestan peserta pemilu dengan calonnya masing-masing berusaha dan berjuang keras untuk memenangkan calon yang diusungkannya. Dalam memenangkan calon yang diusungkannya, terkadang sering melampaui prinsip-prinsip berdemokrasi. Pelaksanaan pemilu yang seharusnya diwujudkan berdasarkan demokrasi konstitusional, namun yang terjadi kemudian adalah demokrasi identitas, polarisasi agama, etnis, ekonomi, dan sebagainya. Akibat persatuan dan kesatuan yang telah cukup lama dirajut oleh komponen bangsa, akhirnya mengalami sebuah distorsi yang sangat mengkhawatirkan. Pancasila yang telah disepakati sebagai jati diri bangsa seakan-akan kembali mempersoalkan bahwa Pancasila merupakan budaya bangsa yang dibangun dari mozaik keberagaman kebudayaan bangsa yang begitu indah, seperti yang digugat dalam persoalan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dasar negara merupakan landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Contohnya dalam dasar negara yang mempunyai makna sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan serta ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang merupakan hasil gagasan dari Insinyur Soekarno pada tahun 1 Juni 1945. Pancasila sendiri memiliki makna yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Selain sebagai cita-cita bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu antar umat bangsa dan sebagai pedoman rakyatnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di berbagai bidang. Secara singkatnya, dasar negara merupakan landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang. Seperti dasar negara juga bermakna sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa yang mengatur kehidupan ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya adalah Pancasila selalu diuji ketahanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang multikultur seperti Indonesia. Sejak disahkannya sebagai azas dan landasan negara mulai dari zaman awal kemerdekaan, zaman Orla, zaman Orba, bahkan sampai pada saat ini.
Tentu saja Pancasila selalu menarik untuk dibicarakan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai simboliknya, semakin tinggi dan semakin terbuka pula, serta semakin dewasa. Pancasila adalah suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa berkembang melalui suatu proses dengan menemukan bentuk sebagai suatu bangsa dengan jati dirinya sendiri. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya pada era reformasi dewasa ini, terutama pada pasca pilkada serentak yang terjadi pada tahun 2017. Dalam kontestasi pilkada serentak pada tanggal 15 Februari 2017, semua kontestan peserta pemilu dengan calonnya masing-masing berusaha dan berjuang keras untuk memenangkan calon yang diusungkannya. Dalam memenangkan calon yang diusungkannya, terkadang sering melampaui prinsip-prinsip berdemokrasi. Pelaksanaan pemilu yang seharusnya diwujudkan berdasarkan demokrasi konstitusional, namun yang terjadi kemudian justru adalah demokrasi identitas, politisasi agama, etnis, ekonomi, dan banyak hal lagi. Akibatnya, persatuan dan kesatuan yang telah cukup lama dirajut untuk komponen bangsa ini akhirnya mengalami sebuah distorsi yang sangat mengkhawatirkan. Jadi pentingnya kita untuk tetap menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah dasar-dasar Pancasila yang patut untuk dijadikan pedoman hidup kita. Meski saat ini negara Indonesia telah mengalami beberapa kasus di mana para pejabat yang harusnya memimpin negara justru sering melakukan yang namanya korupsi, sehingga masyarakat cenderung tidak percaya lagi kepada pemerintah. Meski tidak semuanya, tapi hal ini juga berpengaruh buruk kepada kelangsungan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan dan disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan dari bangsa dan negara. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.